Yang pertama, sudah nikah sah dan sudah berhubungan intim. Yang kedua, sudah nikah sah tapi belum berhubungan. Yang ketiga, belum pernah nikah sah. Taib. Yang ini namanya muhsan ya. Namanya kalau sudah menikah ya, berarti yang dia dirajam tuh yang ini dirajam. Dirajam. Adapun yang ini ya didera. Ya, didera. Bisa jadi seorang pemuda pernah berzina. Dia berzina, tapi dia tidak pernah menikah dengan nikah yang sah ya. Maka kalau dia melakukan perzinahan, dia didera 100 kali wa tagribu am, yaitu diasingkan selama setahun. Kalau dipraktekkan di Arab Saudi sekarang di penjara. Jadi ditambuk 100 kali, mungkin di hadapan banyak orang supaya memberikan efek jera kepada masyarakat ya, di hadapan umum. Setelah itu diasingkan selama setahun. Semoga dia sadar ya. Atau mungkin sudah menikah tapi belum pernah berhubungan, belum sempat berhubungan kemudian cerai atau yang lain atau khulu atau fasakh ya, maka juga didera ya 100 kali. Jadi didera 100 kali, diasingkan atau dipenjara sekarang setahun. Ya, setahun. Hukumannya. Adapun kalau sudah nikah sah, sudah pernah berhubungan suami istri, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dia berzina, maka hukumnya adalah dirajam. Yaitu dia dihadapkan oleh masyarakat, kemudian Taifah sebagian kelompok dari kaum muslimin kemudian melempari batu. Batu tersebut tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu besar dia cepat mati, kalau terlalu kecil dia terlalu tersiksa. Di sedang-sedang ukuran batunya sehingga dia merasakan kesakitan dan dia meninggal dengan cara tersebut ya, dengan cara tersebut ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajam khusus bagi orang yang sudah menikah dan sudah berhubungan kemudian melakukan perzinahan. Kenapa dia dirajam? Karena dia sudah merasakan kelezatan yang halal. Dan ketika seorang sudah menikah, dia berhubungan dengan istrinya atau seorang wanita berhubungan dengan suaminya, dia merasakan kelezatan sekejar tubuhnya. Dia merasakan kelezatan sekujur tubuhnya. Kelezatan tersebut bukan hanya pada bagian kemaluannya, tapi dari seluruh tubuhnya. Dan dia bisa menikmati seluruh tubuh pasangannya ya. Dia bisa menikmati dan dia bisa dinikmati oleh pasangannya dan kelezatan tersebut dia rasakan seluruh tubuhnya. Maka di antara hukuman adalah dengan dia merasakan kepedihan pada seluruh tubuhnya. Kalau dia sudah dihukum, maka di akhirat dia sudah diampuni. Ya, kalau dia sudah dihukum di dunia, maka di akhirat sudah diampuni. Taib. Bagaimana cara dia bisa ditegakkan hukum rajam? Adapun cara ditegakkan hukum rajam cuma 2 cara. Ya. Apa sebab dia bisa ditegakkan hukum rajam? Ya. Sebab ditegakkan rajam cuma 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mengaku, yang kedua ketahuan. Ya, adapun mengaku ya, yang pertama deh ketahuan. Ketahuan, maka maksudnya apa? Ketahuan artinya syaratnya bukan ketahuan 1 orang, tapi harus 4 orang yang adil, laki-laki melihat si fulan dan si fulana berhubungan intim di mana mereka berempat melihat kemaluan masuk ke kemaluan. Harus 4-empatnya lihat. Bukannya sekedar berpelukan, tapi benar-benar lihat kemaluan masuk kemaluan. Mungkin dia lagi melihat, mohon maaf, misalnya lagi penetrasi, dia lihat, oh ini kemaluan masuk kemaluan. Bukannya sekedar berdempetan, tapi dia melihat ada kemaluan masuk kemaluan. Maka ketika itu 4 orang ini bersaksi ke hadapan hakim, maka dipanggil ya. Kemudian kalau dia sudah menikah dirajam, kalau belum menikah ya didera ya. Kalau sudah menikah maka dirajam ya. Namun kenyataannya proses penegakan hukum rajam karena ketahuan itu hampir tidak pernah terjadi. Hampir tidak pernah terjadi. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di zaman beliau di abad ke-8 dia bilang tidak ada di zaman saya orang dirajam gara-gara ketahuan. Ya, karena syaratnya susah. Kalau cuma 3 orang yang bersaksi, datang ke hakim 3 orang, saksi keempat tidak ada, 3 ini yang didera. Ya. Ya. Harus apa? Arba'at syuhada, 4 saksi. Yang 4 saksi tersebut melihat kemaluan masuk kemaluan, atau gambar kita ember masuk dalam sumur ya. 4 orang yang harus lihat. Kalau tidak cukup 4 orang,
maka tidak bisa ditegakkan hukum had. Sehingga cara pertama ini hampir tidak pernah terjadi. Yang sering terjadi seorang yang sudah menikah dirajam dengan mengaku, ya. Dia datang kemudian dia mengakui bahwasanya saya telah berzina dan dalam keadaan sadar, tidak dipaksa. Ya beda kalau dipaksa lain hukumnya. Saya tidak dipaksa dan saya melakukan zina, saya ingin mensucikan diri saya, maka bisa dirajam. Ini yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di zaman Nabi, Allah alam saya juga tidak ingat ada orang berzina dirajam gara-gara ketahuan 4 orang. Ada yang menuduh tapi ternyata saksinya tidak cukup 4, maka saksi yang kurang tersebut dihukum, justru dihukum. Jadi kalau mau lapor harus 4 orang. Kalau kurang dari 4 tidak bisa ngelapor. Ya, tidak bisa ngelapor, ya. Adapun yang terjadi di zaman Nabi adalah dengan pengakuan. Seperti dalam beberapa hadis, di antaranya hadis wanita Imra'atun Ghamidiyah, wanita dari kabilah Ghamidi yang kemudian dia melakukan zina. Kemudian dia datang pada Nabi, kemudian dia dalam kondisi hamil, kemudian Nabi suruh dia melahirkan anaknya terlebih dahulu, dirawat anaknya, baru kemudian dia ditegakkan hukum had, ya, dirajam sampai meninggal dunia. Kemudian di antaranya Ma'iz al-Aslami. Ma'iz al-Aslami juga berzina, kemudian dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku berzina." Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW berpaling, ya. Rasulullah cuekin, ya. Kemudian datang kedua kali dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya berzina." Rasulullah, "Mungkin kau cuma begini, mungkin kau begini." Nah, dia datang ketiga Rasulullah SAW, "Abika junun, kau gila kan ngelapor bahwasanya kau telah berzina." Sampai Rasulullah SAW suruh cek para sahabat, "Coba cek Ma'iz, coba cium, ada bau ini enggak? Bau khamar, mungkin dia lagi mabuk, ya, ngomong aku berzina." Coba tanya kepada orang kampungnya, siapa Ma'iz? Ternyata mereka bilang Ma'iz al-Aslami orang yang soleh. Ketika dia mengaku yang keempat kali, baru kemudian Nabi SAW menegakkan hukum had. Maka diletakkanlah Ma'iz, kemudian dilempar oleh kaum muslimin. Ketika itu dia kesakitan dan dia lari. Ketika dia lari, dilemparlah oleh salah seorang, kena tulang kalau tidak salah, maka kemudian dia meninggal dunia. Maka Rasulullah mengatakan, "Hal la taraktumu?" Kenapa tidak kalian biarkan dia lari? Kenapa tidak kalian biarkan dia lari, ya? Karena dia mengaku, ya. Dia mengaku. Kemudian dia bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya, ya. Dari sini kata para ulama bahwasanya orang yang melakukan zina tanpa ada saksi, asalnya dia tidak usah melapor kepada hakim, ya. Kalau dia tahu dia akan bertobat. Kalau dia tahu dia akan bisa bertobat. Makanya kenapa ketika Ma'iz tadi melapor, Nabi berpaling, Nabi tidak mau terima. Sampai 4 kali dia mengaku, baru kemudian Rasulullah SAW menegakkan hukum had. Kemudian yang kedua, jadi pertama Rasulullah tidak langsung terima sampai 4 kali. Yang kedua, ketika dia sakit dan dia lari, Rasulullah bilang, "Hal taraktumu, kenapa kalian tidak biarkan dia lari? Biarkan dia pergi. Tobat, nanti Allah terima tobatnya." Jadi ini dalil kata para ulama bahwasanya seorang kalau dia berzina dan dia merasa dirinya bisa bertobat, dia tutup perbuatan tersebut dan dia tahu dirinya bisa bertobat kepada Allah, maka tidak usah lapor. Adapun kalau dia tahu dia tidak melaporkan dirinya, dia akan berzina terus, dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Dia tertawan oleh syahwatnya. Dan dia akan berzina melulu, akhirnya sebaiknya dia melaporkan dirinya supaya dia dirajam agar selesai, dia tidak terjebak dalam kemaksiatan yang bertambah-tambah, ya, semakin tambah umurnya semakin sengsara kehidupannya di akhirat kelak. Maka dalam kondisi yang kedua, kalau dia tidak bisa berhenti, maka hendaknya ngelapor dirinya agar dia berzina. Karena kita tahu orang kalau sudah terjebak dengan syahwat, ya sulit, ya. Saya bicara suatu kasus, ada seorang ya belajar di pondok tapi malam dia berzina. Nanti besok belajar pondok lagi, nanti malam dia berzina lagi. Sampai dia lapor kepada gurunya. "Saya mau jujur, Pak Ustadz, kenapa? Saya tidak bisa meninggalkan zina, ya. Ya. Maksudnya saya kalau tiap malam saya pergi berzina, nanti besok belajar di pondok lagi." Ini maksudnya ada orang seperti itu, dia tidak kuat menahan syahwatnya. Orang seperti itu lebih baik dia dirajam. Lebih baik dia dirajam, ya. Makanya saya pernah menghadapi kasus di Madinah ketika ada terjadi perzinahan, ada orang Indonesia yang kemudian melakukan zina, saya sebagai penerjemah. Dia mengaku bahwasanya dia telah berzina. Maka waktu itu datang ke salah satu hakim, dan hakim-hakimnya rata-rata adalah Imam Masjid Nabawi. Ya, saya antar waktu itu. Ditanya, "Kamu begini?" "Iya." "Saya berzina, Pak Hakim." "Pak Qadhi." "Ya, saya berzina." "Iya."
Dipaksa enggak? Saya tidak terpaksa, suka sama suka. Kemaluan masuk kemaluan enggak? Iya, masuk malan. Benar, iya. Akhirnya tidak ditegakkan hukum had. Besoknya lagi atau berapa harinya lagi dihadirkan lagi ke hakim yang lain. Dengan harapan dia merubah. Mengatakan, saya tidak melakukan, saya menarik kembali pernyataan saya. Ya. Kalau ada orang sudah mengaku terus dia menarik lagi pernyataannya, maka tidak ditegakkan hukum had. Lain halnya kalau ketahuannya sudah selesai, 4 orang lihat, dia tidak bisa menarik. Mau apa lagi, dia mau enggak mengaku pun 4 orang sudah lihat. Ya. Tapi kalau orang ngaku, ya, kemudian dia menarik pengakuannya, maka tidak ditegakkan hukum had. Kemudian saya antar lagi pada hari berikutnya, hakim berikutnya. Ditanya lagi, saya terjemahkan waktu itu. Kamu berzina? Iya. Dipaksa? Enggak, suka sama suka. Kemaluan masuk kemaluan? Kata dia iya. Hakimnya bingung. Tinggal 2 lagi sudah. Besoknya lagi atau waktu yang lain saya dipanggil lagi, sama kasusnya perempuan ini juga. Ini maksudnya mau rajam, kalau dia ngaku 4 kali dirajam. Akhirnya ada seorang bilang, Firanda, tolong kau jelaskan sama dia tentang hukum zina. Saya jelaskan, Bu, zina itu begini, begini, begini. Kalau sudah pernah menikah, maka dirajam. Dirajam itu maksudnya batu dilempar, kemudian begini-begini. Kalau belum menikah hukumnya gini. Saya karena menjalankan tugas, saya jelaskan. Setelah itu dia mikir-mikir. Pas hakim ketiga kalau tidak salah, saya antar lagi. Tanya, ibu berzina? Iya. Kemaluan masuk kemaluan? Iya. Suka sama suka? Tidak, Pak Hakim, saya dipaksa. Ketika dia bilang dipaksa, sudah tidak jadi ditegakkan hukum had. Ini contoh dia menarik perkataan dia kembali, dan itu saya pernah hadapi kasus seperti itu, dan hakim melepaskan. Ya, hakim melepaskan. Karena Maiz ketika dia kabur, Rasulullah mengatakan, "Hala taraktumuh," tidak kalian biarkan dia kabur. Memang kelihatannya, maksud saya, hukum rajam ini kelihatannya ngeri, tetapi secara prakteknya itu perkara yang sulit, hampir-hampir mustahil terjadi. Kecuali tadi orang yang ngaku dan dia benar-benar bertahan dengan pengakuannya dan dia bersabar demi untuk diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika salah seorang sahabat yang melakukan kalau tidak salah wanita Ghamidiyah tersebut yang dia berzina kemudian dilapor diri kemudian dia dirajam sampai mati, ada sebagian orang mencelanya, maka Nabi mengatakan laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli Madinah atau sab'in atau berapa ya. Rasulullah mengatakan ini wanita telah bertobat dengan taubat yang sangat hebat, kalau dibagi untuk sekian puluh penduduk kota Madinah cukup. Jadi tobatnya sudah berlebihan luar biasa. Artinya kalau dibagi untuk 70 orang bertobat sudah cukup. Jadi 0 semua dosa mereka. Tapi dia menunjukkan orang ini hebat ketika dia bertobat dan dia siap menghadapi rajam dan yang itu orang hebat. Tetapi saya katakan tadi kalau seorang bisa bertobat tidak perlu dia lapor-lapor dirinya ya, tidak perlu lapor-lapor dirinya ya. Adapun kalau belum menikah maka cuma didera 100 kali dan diasingkan selama setahun.